Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binuri jamalihi adha'a qulubal arifin wa bihaibati jalalihi akhraqa fu'adal asyikin wa ammara sirral wasilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dhunub, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ratusan ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang perjalanan Rasul dengan Bani Israel. Siapa Rasul itu sesungguhnya? Menurut Al-Quran, Rasul itu adalah para utusan. Kalau ada kata-kata Rasulullah berarti para utusannya Allah. Kata Rasul kalau belum digandengkan dengan Allah itu berlaku umum. Kata Rasul sendiri artinya adalah utusan. Jadi kalau Rasulullah berarti utusan Allah. Siapa saja utusan Allah? Ya tentu saja orang-orang yang diutus oleh Allah, yang sudah mendapatkan restu dari Allah. Dan para utusan Allah ini tentu saja tugasnya adalah mengajak Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu artinya kaum, kelompok. Isra itu artinya berjalan. Eli itu artinya Tuhan. Bani Israel adalah kelompok, kaum, siapa saja orangnya, dari mana saja datangnya, apa saja sukunya, apa saja bangsanya, apa saja warna kulitnya. Kalau dia mau berjalan menuju Allah, menuju Tuhannya, maka disebut Bani Israel. Dialog tentang Rasulullah dengan Bani Israel di Quran sangat banyak. Tapi saya akan mengutip 2 ayat saja. Yang pertama di Quran surat Ali Imran ayat yang ke-49. Yang kedua yang bernada sama yaitu di Quran surat Al-Maidah ayat 110. Hampir sama isinya. Cuma redaksinya agak sedikit berbeda. Kalau saya urai 2 ayat itu perlu waktu yang panjang. Tapi saya akan mengambil intisarinya saja. Apa sesungguhnya tujuan para Rasulullah mendatangi Bani Israel? Tujuannya cuma 3. Yang pertama, ingin menyembuhkan penyakit buta yang diderita oleh Bani Israel. Yang kedua, ingin menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh Bani Israel. Dan yang ketiga adalah ingin membangkitkan kematian jiwa sang Bani Israel. Jadi intisarinya cuma 3. Jadi yang pertama saya ulang lagi, untuk menyembuhkan penyakit buta yang diderita oleh Bani Israel. Yang kedua, untuk
menyembuhkan penyakit kulit. Dan yang ketiga, untuk membangkitkan kematian sang jiwa Bani Israel. Seorang pasien yang menderita sebuah penyakit tentu saja baru bisa disembuhkan kalau dia mau berterus terang kepada sang terapis. Seorang pasien yang berbohong kepada dokter, walaupun dokter mungkin juga tahu saat dibohongi, tentu saja tidak akan terlalu bagus untuk menyembuhkan sakit yang dideritanya. Itu sebabnya seorang yang berpenyakit baru bisa disembuhkan penyakitnya kalau dia mau jujur dan berterus terang tentang penyakitnya. Bagaimana mungkin sang terapis bisa menterapi penyakit kalau si pasien sendiri tidak menyadari tentang sakit yang dideritanya? Kalau begitu ada lanjutan pikiran yang lebih dalam. Siapa Bani Israel itu sesungguhnya? Bani Israel itu bukan sekedar orang yang mengidap 3 penyakit tadi, tetapi dia justru juga menyadari kehadiran penyakitnya dan mau berterus terang, jujur tentang penyakit yang dideritanya. Jadi ini sudah agak dalam sedikit pengertian Bani Israel. Bagaimana mungkin dia sukses menuju Tuhan dalam proses pencariannya kalau dia tidak pernah tahu apa hambatan-hambatan yang menghambat perjalanan dia menuju Tuhan? Sehingga banyak orang yang sibuk tapi tidak sukses. Dia merasa sedang berjalan menuju Tuhan, padahal dia sesungguhnya sedang berbalik arah dari arah Tuhan yang dia tuju. Dia merasa sedang berlari menuju Tuhan, tetapi sesungguhnya dia sedang berlari menjauhi Tuhan. Dia merasa sudah berada di hadapan pintu di hadapan Tuhan, tapi sesungguhnya pintu yang di hadapan dia bukan pintu Tuhan. Pintu persepsi ciptaan dia sendiri. Itu sebabnya banyak sekali orang yang mengaku beragama, dan kalau ditanya dia mengaku menyembah Tuhan yang menciptakan dia, tapi dia tidak sadar karena sesungguhnya yang dia sembah bukan Tuhan yang menciptakan dia, tapi Tuhan yang diciptakan oleh dia sendiri. Kalau begitu ada orang yang beragama menyembah Tuhan ciptaannya sendiri, ya tentu saja banyak. Cuman dia tidak sadar. Karena dia buta. Karena dia masih mengidap penyakit kulit. Karena dia masih mati jiwanya. Belum dibangkitkan dari kematian jiwanya. Itu sebabnya Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu berulang-ulang mengatakan, kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Tapi sayang sekali banyak orang yang gagal paham memahami kata kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah. Kiamat itu dari kata qiyam. Qiyam itu artinya bangkit, berdiri, tegak, itu qiyam. Makanya qiyamul lail itu artinya bangkit, berdiri, bangun tengah malam. Tapi sayang sekali kata kiamat sering dikaitkan dengan kata hancur. Hancurnya alam semesta itu yang disebut dengan kiamat. Ini perbedaan pengertian yang beredar selama ini dengan yang disampaikan Rasulullah. Kiamat itu sendiri artinya bangkit. Kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Kata dekat berarti berbicara konsep ruang. Kata dekat bukan berbicara konsep waktu. Kalau waktu itu sebentar artinya. Dekat itu berbicara konsep ruang. Kalau kiamat sudah dekat, dekat dengan apa? Kalau kiamat sudah dekat, dekat dengan siapa?